Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aska Zahrani. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum atau sistem aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain, baik dalam hubungan keluarga maupun hubungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu, hukum sering dipisahkan adanya dua jenis hukum, yaitu hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Yang kedua yaitu pengertian benda. Pengertian yang paling luas perkataan benda adalah segala sesuatu yang dapat dihakimi oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang. Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang, maka benda itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat, yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan, sebagaimana seseorang dapat menjual dan menggadaikan haknya. Yang ketiga yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan saudara adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seseorang dengan keluarga saudara dari istri atau suaminya. Yang keempat yaitu hukum orang. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak tertentu atau yang memiliki haknya untuk membuat peraturan-peraturan tersebut. Hukum orang dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan kekeluargaan. Sedangkan dalam arti sempit meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum. Orang dalam hukum disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum artinya seperti pendukung dan kewajiban berbicara dengan subjek hukum. Erat kaitannya dengan istilah cakap dalam arti hukum. 5 yaitu harta waris. Harta waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris. Yang keenam yaitu subjek hukum. Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam pergaulan hukum dikenal dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Yang ketujuh yaitu hukum perikatan. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak tertentu atau yang memiliki haknya untuk membuat peraturan-peraturan tersebut. Bisa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga-lembaganya untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang melanggarnya. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak pertama. Pihak yang menuntut disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang harus memenuhi tuntutan disebut dengan debitur. Yang ke-8 yaitu hukum perkawinan.
Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seseorang laki-laki dan seorang wanita, dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.